Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar dan banyak melihat di tayangan-tayangan medsos banyak saudara-saudara kita yang mengagung-agungkan keturunan, yang mengagung-agungkan nasab, sedangkan kita sebagai umat yang memang umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita merasa bagian yang memang kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah jangan terbawa oleh mereka-mereka yang memang halnya seperti itu. Tapi tugas kita sebagai umat dan yang menjadi bagian umat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, hai Muhammad, kalau kau benar-benar mencintaiku. Kita sekarang bertanya kepada diri kita, apakah kita seorang mahabbah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya kita tidak membesar-besarkan persoalan dan masalah di luar sana. Yang penting kita, tugas kita sudah barang tentu lebih tahu bahwa apa yang disampaikan Allah, kalau kita benar-benar mencintai Allah, mencintai Rasulullah, apa di sini Allah menyampaikan fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutlah aku, kata Allah. Sedangkan menurut Dinnun al-Misri, bahwa kalau kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus dicintai oleh kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mahabbah dulu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama yang disampaikan oleh Dun al-Misri? Fi akhlaqihi
akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ulukuhul Quran. Akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Apakah kita sudah membaca Al-Quran? Apakah kita sudah menghayati Al-Quran? Apakah kita sudah mengamalkan Al-Quranul Karim? Dan bahkan kita sudah perbuatan kita wal amalu bil arkannya bagaimana? Jangan-jangan kita masih jauh dari akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan kita pun belum tentu bisa mengkaji Al-Quran atau mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, terlebih-lebih mengamalkan Al-Quranul Karim dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, wa'af'alihi. Bagaimana perbuatan-perbuatan baginda Rasulullah Muhammad SAW secara pribadi? Bagaimana keluarga baginda Rasulullah Muhammad SAW? Bagaimana dalam bermasyarakat? Dan perbuatan-perbuatan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang wajib digugu dan ditiru. Uswah, yang menjadi tauladan bagi kita sebagai umat. Yang ketiga, wa awamirihi. Dan kita juga harus mengikuti perintah-perintah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa titahnya, apa perintahnya? Apakah kita termasuk umat yang taat atas perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya? Ini saudaraku, kita nggak usah menyebut diri kita itu siapa. Allah tahu, baginda Rasulullah juga tahu. Yang penting kita diaku menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad SAW sudah cukup. Disayangi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW sudah cukup. Karena kalau kita disayang oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, tentu Allah pun akan sayang, akan cinta kepada kita. Yang keempat, wasunanihi. Dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW kita junjung tinggi. Inilah yang disampaikan oleh Dinun Al-Misri agar kita menjadi umat yang dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terlebih-lebih kita harus mencintai dulu kekasih. Siapa kekasihnya? Allah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudaraku, yuk kita bermuhasabah. Kalau seandainya apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan akan menjadikan umat pecah belah, lebih baik kita stop. Cukup ada pada diri kita saja. Tugas kita adalah mempersatukan umat agar umat kita menjadi kuat. Umat kita menjadi manusia-manusia yang beradab, yang mempunyai budi luhur, akhlak, mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dalam berbicara santun, lemah lembut, tidak timbul kekerasan, bahkan
memprovokasi seseorang ataupun golongan atau bahkan seluruh umat manusia. Tentunya kita jangan menjadi manusia seperti itu, tetapi jadilah kita manusia ketika kita berbicara itu adalah suatu hikmah. Apabila kita berbicara bisa merasakan adem bagi seluruh umat, sehingga kita akan lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita bersama-sama, kita berdamai, senang berdamai, cinta berdamai, agar kita menjadi manusia yang mendapatkan kenikmatan hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti surganya Allah yang kita dapatkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.